Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga adalah taukid, yaitu penguat arti. Untuk menguatkan arti dan tujuannya menghilangkan keraguan si pendengar. Kosakata taukid yang banyak digunakan adalah kata kullu dan jami'u. Dan kedua kata tersebut biasanya terdapat dhamir atau kata ganti. Cara membaca harokatnya disesuaikan dengan harokat kata sebelumnya. Contoh, ja'atul labu kulluhum. Telah datang para siswa semuanya. Tullabu dhamma sebagai subjek. Maka kullu juga mengikuti dhammah. Nazartul atibba'a jami'ahum. Saya melihat para dokter semuanya. Atibba'a di sini fathah karena objek, maka jami'ah dibaca fathah juga mengikuti. Jalastu ma'ad duyufi kullihim. Saya duduk bersama para tamu semuanya. Duyufi kasroh karena diawali dzaraf, maka kullinya juga mengikuti kasroh. Ini adalah yang dikenal dengan taukid. Yang keempat adalah badal. Badal adalah penjelas dari kata isim sebelumnya. Harokat badal harus sama dengan isim sebelumnya. Ada beberapa ciri. Yang pertama, berupa nama orang setelah disebutkan gelar atau kedudukan dan jabatannya. Contoh, qala Rasulullahi Muhammadun. Berkata Rasulullah Muhammad. Muhammadun di sini dhammah karena mengikuti gelar atau jabatannya yang berharokat dhammah, Rasulullah. Al-ustadzu Hamidun fil masjidi. Ustadz Hamid di masjid. Hamidun di sini dhammah karena gelarnya al-ustadzu berharokat dhammah juga. Hadara Syekhu Sa'idun. Telah hadir Syekh Sa'id. Sa'idun di sini dhammah karena gelarnya asy-syekhu berharokat dhammah. Marartu bisyekhi Sa'idin. Aku melewati Syekh Sa'id. Sa'idin kasroh karena gelarnya di sini juga kasroh diawali huruf jar. Yang kedua berupa kata ibnu atau bintu setelah nama orang. Contoh, hadza Hamzatu benu Abbasin. Hamzah di sini dhammah sebagai predikat dan ibnu mengikuti harokat hamzah menjadi dhammah. Hadhihi Aminatu bintu Yasirin. Aminatu di sini dhammah sebagai predikat, bintu mengikuti kata aminatu. Inilah yang disebut badal. Dan ini juga sebagian ahli bahasa yang lain mengistilahkan sebagai na'at atau sebagai sifat. Jadi boleh kita sebut sebagai badal, boleh juga disebut sebagai na'at atau sifat. Selanjutnya
biasanya berupa kata-kata berikut yang bersambung dengan domir yang berfungsi menunjukkan sebagian dari kata yang disebutkannya. Ya, walaupun susunan ini jarang, seperti nisfun, juz'un, dan seterusnya. Contoh, akaltul khubza nisfahu. Aku makan roti setengahnya. Nisfa fathah karena menjelaskan kata khubza. Qara'tu al-kitaba sulusahu. Aku membaca buku sepertiganya. Sulusa di sini fathah karena al-kitabanya juga fathah, menjelaskan. Nah, selanjutnya badal berupa penjelasan dari isim sebelumnya. Dan untuk yang ini, cara menentukannya harus memahami betul susunan kalimat dan terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Kita ambil contoh surah Al-Fatihah. Kata Rabbi pada ayat kedua, Ar-Rahmani ayat ketiga, Maliki ayat keempat, berharokat kasroh semua karena mengikuti dan menjelaskan kata lillahi ayat kedua sebagai badal. Kemudian kata sirata pada ayat ketujuh berharokat fathah karena mengikuti dan menjelaskan kata as-siratal mustaqimah, ini badal. Kemudian kata ilafihim pada surah Quraisy berharokat kasrah karena mengikuti dan menjelaskan ayat sebelumnya liilafi Quraisyin. Inilah badal. Ya, begitu juga dengan contoh-contoh di bawah ini. Ini adalah gambaran badal sehingga harokatnya mengikuti. Hamidun ilmuhu, Rabbukumullahu, Allah ke Rabbu, Rabbahu ke Allah, fathah, bil qadari khairi ke bil qadari. Inilah gambaran badal. Walhamdulillahirabbil alamin.